Si Fatah itu nggak akan masuk sekolah hari ini, izin dia. Hah? Tadi ibu bapaknya menghubungi kami. Oke, kita mulai ya. Nggak salah lagi. Fatah pasti di rumah Akila. Apa hasilnya? Kita udah cek background semua kru IO di acara itu, bos. Oke. Terus? Kita dapat satu nama. Track recordnya kotor. Dia sering jadi kurir barang ilegal, bos. Tapi sampai sekarang, anehnya posisinya masih aman, bos. Dia baru gabung di IO yang urus acara itu. Freelance. Makanya nggak terlalu dicek-cek banget, bos. Sekarang dia di mana? Ringo sedang mencarinya, bos. Tapi bos tahu sendiri kan kalau Ringo, dia pasti akan berhasil. Bawa dia ke sini. Jangan ribut. Gua butuh dia ngomong. Kalau emang dia pelakunya, bukan itu yang penting. Tapi siapa yang nyuruh dia? Dok, dia sudah mulai balik. Balik? Balik gimana maksudnya, Dok? Dia sudah bisa diajak ngomong nyambung, walaupun masih tertahan. Iya, tadi juga gitu. Itu wajar, karena dia sedang di fase respon trauma. Ada sebagian dirinya yang masih tertahan di momen itu. Makanya dia kayak butuh ditemenin terus ya, Dok? Iya, saat ini dia sedang megang satu hal yang membuat dia merasa aman. Tadi juga gitu. Pas saya tinggal, ya, dia jadi kayak diem. Dia ngecek, masih ada atau tidak. Ini bahaya nggak, Dok? Tidak, kita sudah melewati fase awalnya. Saat ini fase stabilisasi, di mana dia sedang mencoba untuk bangun kembali, walaupun masih goyang. Jadi kita harus gimana ya, Dok? Temani dia, tapi ringan. Buat dia merasa bahwa semuanya ini masih normal. Kalau dia mulai kosong, jangan langsung ditanya. Kita pelan-pelan tarik dia ke sini lagi. Dan satu hal lagi, kalau kamu pergi, bilang dulu. Jangan langsung menghilang, supaya dia tidak kaget. Kalau ini dijaga, dia bisa keluar dari sini. Dan yang seperti saya jelaskan ke kamu semalam waktu ditelepon, pelan-pelan saja. Bantu dia ingat, dan mulai dari hal yang membuat dia merasa nyaman. Seperti tempat yang sudah dia kenal, momen yang aman, atau hal-hal kecil yang tidak membuat dia merasa takut. Kalau dia mau bercerita, ikutin saja. Tapi kalau dia berhenti, jangan dikejar. Dan jangan cuma di kepala. Buat dia merasakan sesuatu yang benar-benar dia bisa rasakan. Makan bareng, duduk bareng, atau hanya sekedar memegang sesuatu yang membuat dia merasa tenang. Atau suara yang dia kenal juga bisa bantu. Itu akan membuat dia pelan-pelan untuk balik lagi. Fatah. Cantik. Mau ngumpat. Ngumpet. Yes, dengan jubah Harry Potter tembus pandang ini, Fatah pasti nggak bakal bisa nemuin lagi gue ada di mana. You say my name like a secret, but I don't keep those. Little smirk on my red
till my head says so. You're already in my rhythm, but I run this show. Tell me, can you handle all this attitude? Ma, mau melihat Akila nggak? Enggak, Mama nggak lihat Akila dari tadi. Kemana ya? Kemana Akila? Iya, lu di mana ya? Yes, berhasil. Kok dia udah nggak ngumpet di tempat biasa ya, Ma? Kenapa? Tumben. Mungkin karena sering ketahuan sama kamu. Jadi sekarang nggak tahu dia ngumpet di mana, ya kan? Tante Amanda juga nggak bisa lihat aku. Apa aku cari ke taman belakang aja? Oh, kita cari ke taman belakang. Yuk, kita cari yuk. Yuk. Yes, gue berhasil. Gue ketahuan sama Fatah. Bahkan Tante Amanda juga nggak percaya kalau gue ada di sini. Akila mau ke rumah aku. Ngumpet. Tante, boleh saya ajak Akila ke rumah saya? Boleh. Selagi dia nyaman. Tapi jangan lama-lama ya. Sebentar aja. Nanti kalau dia capek, cepat kembali. Kita biasakan pelan-pelan. Dan tetap temani dia. Baik, dokter. Hati-hati ya, Fatah. Pasti, Tante. Ayo, mau sekarang? Ayo, bisa. Pelan-pelan ya. Iya. Tante, saya sama Akila jalan sekarang ya. Hati-hati ya, Fatah. Dokter. Nyaman? Iya. Oke. Kita berangkat sekarang? Iya. Bu Mayang, Bu Rita, saya pamit. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Mari. Terlalu kencang ya anginnya? Enggak. Enak. Dingin. Perlu aku pelanin lagi mobilnya? Enggak. Kayak hidup.
jauh ya. Iya. ada suara memanggil, tapi rasanya tetap di sana. So, are we good to keep this casual? No need to make this complicated. We both know how it works. Oke. Just stop then. Gua tahu, nggak mungkin lo ngundang gua ke sini cuman untuk ngebahas Katalis. Go ahead. Gue gak suka muter-muter. Gue perlu tahu. Alasan lu naikin Arya Mohan secara masif itu bukan cuma skala bisnis kan? Simple. Gue cuman mau Ares Alverik dan Cassandra Alverik ngelihat dia. That's all. Dan sejak kapan lo tahu siapa Arya Mohan? Belum lama, tapi gue cukup tahu banyak soal apa yang terjadi kepada dia selama ini. Langsung dari orangnya. Dan lo tetap mutusin buat ngebantu dia? Iya, dengan segala resikonya. Langkah yang berani. Itu namanya sikap. Dan sekarang, Mohan ada di bawah perlindungan gue. Lo sadar posisi lo? Kasarius nggak akan berani sentuh Sterling. Itu maksud lo kan? Gue ngerti tujuan lo. Tapi belum saatnya semuanya terbuka. Kita harus hati-hati. Menarik. Lo ada di pihak Alveri, tapi lo berusaha untuk nahan gue. Karena memang belum waktunya. Jawaban kayak gitu nggak cukup buat gue, Axel. Kalau gue mau berpaling, gue gak akan ngamanin perjalanan kalian ketemu Om Danuel. Oh, itu lo. Oke. Terus? Situasi belum kondusif. Sejak kejadian malam itu, mereka lagi cari tahu apa yang terjadi. Apa kaitannya dengan lo, dan juga Jordan Fernandez. Gue butuh lo nunggu. Gak cuma lo yang punya plan. Gue juga. Gue respect lo. Tapi, gue akan tetap berjalan dengan rencana gue. Begitupun lo. Lo juga jalan aja dengan plan. Gimana caranya gue nahan dia tanpa harus buka semuanya? Blade